حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك واليان جد لنا بالغفران. شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران. هذا الإنسان عبد سوء خذيان من ذنوبه وهلان خائفين كذبان. شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران. نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان. شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران. إبراجي تحت بابك لاجي لم يزال في التاج قائلا يا حنان. شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران. الأمي وخديجة أمي والبتول للختم سيدات النسوان. شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران. نرجى من أبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن. شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران. بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرح يعقوب حين نزلت الأحزان. شهر الله يا رمضان شهر الله يا
منه قائم بالعبادة سهرا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bihamdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Wa qala syaramallah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa barakatuhu wa nurihi fid dharain amin ila al-qab. Wa amma ta'allumu 'ilma at-tib alladhi yahsul bi ma'rifat al-abdan min as-sihha wa sadam summiya bihi li anna at-tib fil lugha ilajul jism fa yajuz li annahu sabab min al-asbab fa yajuzu ta'limuhu ka sayyidil asbab il adwiyah faqad tadawwan nabi sallallahu alaihi wasallam bila tajawazi tadawwal maqtul min qawli ka sayyidil asbab. Adapun belajar tentang ilmu pengobatan maka hukumnya boleh. Itu kita tahu nih, ini sehat, penyakit. Makanya dalam bahasa disebutkan ilmu tib itu adalah ngobatin badan kita. Maka dibolehkan tuh, karena sesungguhnya menjadi penyebab kesehatan badan. Dan Rasulullah SAW itu Nabi SAW jadi Nabi kalau sakit dia berobat. Ada makanan tertentu, ada gerakan tertentu yang bisa buat sehat. Di antaranya apa? Bekam tuh Nabi, ada lagi pasot, pasdu itu tata cara Rasulullah SAW itu berobat. Apalagi minum madu, jintan hitam, banyak tuh. Waqad rukiya Ali Syafi'i rahimahullah ta'ala annahu qala al-ilmu ilmani, ilmu al-fiqh lil adyan wa ilmu tib lil abdan. Maka diriwayatkan daripada ucapan al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ilmu ini ada dua. Yang pertama ilmu fikih. Ilmu fikih ini ilmu tentang urusan agama kita. Ilmu fikih. Ada lagi ilmu tentang pengobatan. Ini ilmu pengobatan, ini urusan buat badan kita. Anatomi badan bagaimana, urat bagaimana, itu semuanya ada ilmunya. Wa ra'adzalik balagatul majlis. Jadi boleh tuh belajar ilmu luar. Ada yang mau jadi dokter gitu, dokter boleh, bagus itu. Kalau bisa. Wa amma tafsirul ilmu fahuwa sifatun yatajalla biha liman qammat iya bil mazkur. Adapun penjelasan ilmu itu, bentuknya ilmu itu udah diterangin yang ulama. Artinya kita mesti ihtimam bisya'nihi wal isyar bi anal ba'sa anhu amrun muhim. Itu kita mesti perhatian kepada ilmu. Ilmu apaan aja tuh? Ilmu misalnya tadi yang tadi sebut ilmu agama, fikih, tasawuf, ada lagi ilmu bahasa, ada lagi ilmu pengobatan, itu penting juga. Yantabi talib wa yastagil ala talabi. Supaya apa? Supaya orang ada menyibukkan diri di dalam menuntut ilmu. Jadi boleh lu misalnya mau ilmu apa nih, nggak ilmu agama aja, misalnya lu mau jadi arsitek boleh, apalagi mau jadi presiden lu ada ilmunya semua gitu. Ilmunya ada ilmunya. Kalau lu mau jadi tentara misalnya, ilmu perangan dan juga tuh ilmunya tuh. Kalau orang perang agak ilmunya gimana? Masuk mau pasti loh.
Kecewaan ini ada kalau di dalam ilmu perangan ada tuh. Tentara tuh dipelajari tuh bagaimana survei dia bertahan hidup di hutan, bagaimana berenang nyebrangin selat, bagaimana bukan nyebrangin kali lagi tuh selat disuruh nyebrangin, tapi dia ada ilmunya, ada latihan. Itu boleh. Yang penting tujuannya baik. Jadi boleh-boleh aja tuh. Berjumlah waqad rajazan jahla yatajalla fihima. Wal fiqhi hasala min anwa'il ilmi bil bayani li syarafi iz bihi yahsul sa'adatu dunya wal akhirah. Nah, adapun ilmu fikih ini semua orang wajib belajar. Jadi semua orang tuh mesti belajar ilmu fikih. Belum mau jadi apaan, misalnya tentara wajib belajar ilmu fikih, presiden wajib belajar ilmu fikih. Pokoknya semua orang yang dia beriman masuk Islam wajib dia belajar ilmu fikih. Karena itu menjadi penyebab sa'adatul dunya wal akhirah, bahagia dunia akhirat. Ma'rifatu daka ilm qala Abu Hanifah. Berkata Imam Abu Hanifah, ma'rifatun nafs ma laha wa ma 'alaiha. Qala wa mal ilmu illa lil amal bihi wal amal bihi tarkul ajil lil ajal. Berkata Imam Abu Hanifah, begitu fikih itu mengetahui diri kita nih, apa yang boleh buat kita, apa yang enggak boleh. Ada yang halal, yang haram, yang baik buat kita, yang agak baik, itu semua ada dalam ilmu fikih. Dan dia mengatakan tidaklah ilmu itu kecuali buat diamalin. Jadi ilmu itu bukan buat ditumpuk-tumpuk doang, tumpuk gelar, enggak, bukan. Tapi ilmu itu mesti diamalin. Percuma lu gelar lu banyak tapi lu gak ngamalin ilmu, percuma, gak masuk surga juga lu. Jadi ilmu itu mesti diamalin. Dan bagaimana orang ngamalin ilmu? Tarkul ajil lil ajal. Dia ninggalin kehidupan yang sementara dunia buat urusan akhirat. Jadi tujuannya itu bukan dunia tapi akhirat. Itu baru orang ngamalin. Bayan bagi insan alla yakful an nafsi wa ma yanfa'uha wa yadurruha fi awwaliha wa akhiriha. Maka selayaknya bagi seseorang itu jangan dia melalaikan. Artinya jangan sampai dia lalai. Lalai apa sih lalai? Terlena. Jangan sampai dia lupa apa yang manfaat buat dia, apa aneh. Makanya disebutin tuh man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya baru dia kenal kepada yang manfaat apa? Al-ibadah, ibadah, sholat, puasa. Itu yang ibadah secara kepada Allah. Wa ta'at, ketaatan. Itu juga. Yang wa mayadurha, yang apaan yang jelek? Al-fawahish, perbuatan yang gak baik, yang jelek itu. Wal munkarat, sama, pekerjaan yang munkar. Baik di dunia, apalagi urusan di akhirat. Bayastajlibu mayanfa'uha wa yatadibu mayadurha. Maka juga dia jangan lalai apa yang manfaat buat dia nanti di akhirat. Apaan? As-sawab wal hasanah, pahala kebaikan. Lu nggak bisa masuk surga pakai angan-angan doang gitu. Kalau orang masuk surga cuma kepengen doang, nggak ada. Lu mau makan nasi, mau makan, gua pengen aja, lu jalan kagak, lu nyendok kagak, gak bakal kenyang. Biar tuh nasi di depan muka lu gini nih, lu kagak apa namanya nyuap, kagak bakal berasa. Orang mau masuk surga itu bukan pakai angan-angan, tapi perbuatannya dia. Kalau dia ibadah, dia baik, dia sholat, puasa, dia ngejalanin perintah Allah, jauhin larangannya Allah, baru dia bisa masuk surga. Itu juga masih peluangnya tipis. Sampai lagi lu cuma mengang-ngang tuh masuk surga, waduh enak amat. Lu masuk bioskop aja lu mesti punya tiket, kan? Lu nggak punya tiket, lu mau buat duit sekoper juga nggak boleh masuk lu. Jadi mesti itu. Dan juga dia menjauhkan sesuatu yang mudarat buat dia. Apaan? Dosa, maksiat, kejelekan. Kaila yakuna aqlu wa ilmu hujjatan alaih.
Agar apa? Agar jangan sampai dia nanti ilmunya akalnya menjadi hujah buat dia di hari kiamat. Hujah apaan sih? Hujah itu jadi berat-beratin lu di hari kiamat. Ada orang dia belajar ilmu, ilmunya pinter banyak, tapi ilmunya nggak diamalin. Itu bukan menjadi wasilah dia perantara ke surga, tapi malah ngeberatin dia masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Makanya baik-baik. Makanya fayazdadu 'uquba, naudzubillah min syarri wa uqubi. Nah, kalau ilmunya nggak dijalanin, dia nggak ituan, maka nanti menjadi pemberat dia masuk ke dalam api neraka. Alhamdulillah. Faslun fin niyati fi hali ta'allum. Pasal yang menerangkan tentang niat menuntut ilmu. Tsumma la budda lahu minan niyyah fi zaman ta'allumul ilm. Maka hendaknya kalau orang mau belajar ilmu itu pertama dia mesti niat dulu. Niat tuh jangan apa, gak enak nih gua kalau belajar ngaji. Jangan, niatnya mesti kita tanemin tuh. Niatnya. Nah, izan niyah yal aslu fi jamil ahwal. Karena niat ini penting bagi setiap kerjaan yang kita kerjain. Orang nongkrong di masjid sama etika bedanya apa? Niat nongkrong ya duduk. Ya etika apa? Ya duduk juga. Tapi niatnya masuk masjid bilang saya niat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Baru dapat pahala. Orang main air, lu main air cuci muka sama wudu bedanya apa? Ya. Niat. Dia cuci muka kan basah juga wudu. Tapi niat tuh. Sholat gitu juga bedanya sama. Itu pentingnya nih. Ya. Nah, jadi tanemin dulu niat. Orang bisa kekal di surga niat, dia bisa kekal di neraka juga nih. Niat. Baik-baik, makanya kita mesti niat yang baik dalam segala urusan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya saja setiap perbuatan itu tergantung dari niatnya. Kamin, dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, kamin amalin yatasawwaru bi surati amali dunya yasiru bi husni niyyah min amalil akhirah. Berapa banyak orang niatnya ini berapa banyak amalan yang zahirnya itu dunia, tapi dia karena niatnya baik jadi amalan akhirat. Contoh orang makan minum, kalau lu niat makan minum, lu makan minum niat ya Allah biar kuat nih ntar sholat, atau enggak biar kuat nih ntar ngaji gitu. Kan kalau lu nggak makan lu mesti sembahyang, kan? Tapi kalau lu niat makan itu buat nguatin ibadah, nah makannya itu jadi kebaikan. Jadi niat itu dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu ada kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar, ada cicak sama kodok. Nah kodok itu diambil air di mulutnya, mau matiin apinya tuh, disembur. Kalau cicak ditiupin biar tambah gede. Akhirnya apa? Karena niat dia baik, Allah pandang tuh. Makanya dalam syariat itu kodok nggak boleh dibunuh. Apalagi lu makan, itu kodok tuh nggak boleh lu makan. Karena apa? Karena dimuliain Nabi Ibrahim. Kata malaikat, kata Allah, kodok lu ngapain? Emang bisa? Ya Allah, ini karena saya mau bantu kekasihmu Nabi Ibrahim. Padahal ya elah apinya gede banget tuh Nabi Ibrahim, 40 hari gak mati tuh apinya. Lah kodok lu tuh siapa sih? Cuman cut. Banbir gak mati tuh bilang kodok. Tapi karena niatnya dia, karena dia senang sama Nabi Ibrahim, akhirnya Allah pandang. Nah cicak begitu juga. Lu cicak kagak ditiupin juga tuh api kagak bakal, dia omong apa sih mulutnya gitu. Tapi karena niat dia jelek, akhirnya dalam syariat itu orang sunnah tuh bunuh cicak. Kalau Nabi tuh lu mukul sekali dia mati, pahalanya 30. 2 kali mati, pahalanya 20. 3 kali mukul mati 10. Itu cicak tuh. Karena sebab apa? Karena niat. Itu juga ketika Nabi Adam alaihissalam itu Nabi Adam waktu turun ke muka bumi ini itu kijang datang.
Dia niatin, ya Allah saya mau karena anak kijang dia niat mau nengokin Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya diusap Nabi Adam, makanya kijang sampai sekarang tuh belakangnya wangi kasturi. Nah binatang yang lain nanya kan, wangi dari mana nih? Habis nengokin Nabi Adam, akhirnya semuanya pada nengokin Nabi Adam diusap, kagak ada yang wangi. Karena niatnya niat itu penting. Makanya niat. Itu tentang niat. Dan juga dalam riwayat Abi Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlabu fihi ilman salakallahu bi tariqan min turukil jannah." Siapa orang yang dia jalan menuntut ilmu, nih kalau kita lagi ngaji nih, sama aja kita lagi jalan menuju surga. Jadi kalau orang dia jalan ngaji, nuntut ilmu, nanti Allah jalanin dia di jalan surga. Jadi kalau lo mau surga gampang, lo ngaji ya udah. Yang paling gampang tuh orang masuk surga itu dia jalan ngaji. Karena jaminan nama Nabi SAW, man salaka tariqan yatlubu fi ilman salakallahu bi tariqan min turukil jannah. Dan dalam riwayat lain Nabi SAW sabda, annal malaika la tadu ajnihat li talibil ilm. Sesungguhnya malaikat, ini malaikat tuh dia tebak, dia sayapnya dilebarin tuh. Buat apa? Buat menuntut ilmu. Jadi kalau lo ngaji tuh malaikat jagain tuh, bodyguard lo malah malaikat. Wa annal alim yastaghfiru minas sama wal ar wal hitan bi jawbil ma. Dan sesungguhnya orang yang ngajar dimintain ampun tuh di langit, di bumi, sampai ikan yang ada di ujung laut, lubang air itu, kalau dia ngajarin kebaikan dia minta ampunin. Wa anna fadlul alim ala jahil kafadil gamar laylatul qadr ala sairil gawakib. Dan perbedaan orang yang berilmu kepada orang yang bodoh itu seperti perbedaan matahari purnama dibanding dengan bintang. Lu bayangin bulan purnama bintang bedanya gimana? Bintang kan cahaya cuma dikit-dikit doang. Purnama apa? Terang. Wa anal ulama warasatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Jadi kalau mau lihat tuh pewarisnya nabi, lihat aja ulama. Fa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilm. Karena sesungguhnya para nabi dia enggak warisin harta, dia enggak warisin dinar, dirham, enggak, tapi diwarisin ilmu. Jadi kalau kata Nabi, paman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa orang yang ngambil warisan Nabi nih, kayak kita ngaji nuntut ilmu, sama aja kita lagi ngambil warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Nah, jadi itu keutamaan ilmu. Nah, niat itu yang tadi itu dia menjadi amalan, walaupun pekerjaan dunia kelihatannya, tapi bisa menjadi amalan akhirat. Artinya amalan akhirat apa? Jadi kita kerjain dunia, dicatat, ditulis di lembaran pahala kita. Nah, itu kan semua udah dimulai dicatat tuh. Ini hari ini ngaji, ada catatannya, sholat tarawih, apa lagi? Mokel beda tuh catatannya tuh. Iya. Kalau mokel catatannya beda. Tapi kalau misalnya amalan dunia, kalau kita niatin akhirat, itu jadi pahala tuh. Kapan? Alakal, makan, minum, tidur tuh. Kalau lu tidur niatin, niat tidur nih supaya kuat ibadah, boleh. Itu dia lagi lu tidur dicatat pahala tuh. Kalau niatnya akhirat. Tuh, kayak apa? Tadi tuh al-aqlu at-taqwa bil ibadah yasiru min amalil akhirat. Tuh, makan kadang dia niatin buat nguatin di ibadah. Nah, jadi amalan akhirat. Begitu juga minum, tidur buat nguatin ibadah. Itu jadi amalan akhirat.
Nah, tapi juga wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amal al-akhirah summa yasiru min amali dunya bisu'in niyah. Begitu juga berapa banyak dari amalan akhirat, tapi karena niatnya jelek jadi nggak ada pahalanya, jadi dosa. Tuh, anu sholat nih, salat di masjid biar dilihat sama orang, nah itu jadi dosa. Itu nih biar dipakai kata inian soleh misalnya, betul yang banyak misalnya yang disebut namanya itu jadi amalan dunia. Bayan bagi ainian wiyal muta'allim bitalabil ilm ridallahu ta'ala. Maka selayaknya seorang penuntut ilmu, ini pertama-tama nih kita niat nuntut ilmu apa? Pertama nyari ridhonya Allah. Itu yang pertama. Karena orang yang nuntut ilmu niatnya karena mencari ridho Allah, pasti dia dapat ridhonya Allah. Kemudian apaan? Dan juga niat wadarul akhirah, niat buat cari ada akhirat gitu. Tuh, supaya masuk dalam surga. Karena orang yang nuntut ilmu dia jalan dalam surga. Diniatin ya Allah ngaji diantar Allah kasih gampang ke jalan surga. Yang ketiga apaan? Wa izalatul jahli an nafsi bita'allum. Yang ketiga diniatin mau ngilangin kebodohan buat dirinya dia. Ini bodoh ini mesti kita perangin. Jangan lu betah banget jadi orang bodoh. Jadi orang bodoh betah, dikatain bego marah. Tuh. Jadi kalau untuk ilmu niatin buat ngilangin kebodohan buat kita. Pertama buat diri kita dulu, wa ansairil juhal, dan niatin juga mau ngilangin kebodohan orang lain. Bita'limihil ilm, dengan nyebarin, dengan ngajarin ilmu. Kalau Anda juga udah niat mau ngilangin kebodohan orang. Mau betah banget mau bodoh. Apaan lagi? Wa ihya'iddin, ngidupin agama. Agama lu nggak bisa hidupin dengan cara apa-apa, enggak. Agama bisa hidup itu dengan cara ilmu. Orang biar tahu. Kadang udah dia beragama cuma pura-pura doang kalau nggak ada ilmunya. Mesti ada ilmunya. Apaan lagi? Wa ibqaul Islam, fa inna baqa al-Islam bil ilm. Terus niat juga nuntut ilmu apaan? Supaya Islam ini kekal. Karena nih agama Islam ini bisa kekal dengan ilmu. Lu bayangin kalau orang kagak ada orang alimnya, bagaimana nih orang Islam gimana? Model ada tuh orang puasa hari Sabtu sama hari Minggu, dia hari Kamis sudah puasa. Ada nggak? Kita bodoh. Puasa hari Kamis sudah puasa, gimana urusan? Ntar banyak yang model-model tuh sembahyang pakai siul, swing. Ada nggak? Itu kan apa bodoh. Lah ngaku malaikat Jibril kan ada tuh, lihat edzan gitu. Lagi mau sodik ngaku jadi nabi. Tuh, coba orang kalau kayak begitu, bagaimana Islam biar bisa Tuhan kalau orang bodoh semua? Ya dia mesti ilmu. Nah, makanya kita niat untuk ilmu itu supaya Islam kekal. Wala yasihu zuhdu wa taqwa ma'al jahal. Karena kagak bakal sah tuh, kagak bakal bisa orang hidup zuhud, takwa disertai dengan kebodohan, nggak bisa. Lu mau jadi kayak bagaimana baiknya kalau lu tolol, bodoh, apa bisa. Terus ngaji gitu. Jadi orang kalau dia syaratnya itu banyak tuh orang model hijrah, baru hijrah, udah belajar Quran terjemah, lu ngaji tuh yang benar. Gitu. Belajar ilmu fikih, bayang yang benar bagaimana. Tauhid bukan apa namanya, bukan begitu, nggak sah tuh begitu, kagak bakal bisa tuh kata ulama. Atau nggak zuhud dia, wah nggak bisa lo mesti ngaji. Gitu. Orang syaratnya dia mau hijrah, dia nuntut ilmu dulu, itu syaratnya.
Terus sekarang mau jalan, tahu jalanan kagak, lu mau jalan sendiri aja lu nyasar lu. Jadi nggak bisa tuh. Maka sampai disebutkan ai di ba'dil ulama sahibul hidayah sya'ran ba'dihim fasadu kabirin alimun mutahattik alladzi la yubala ayatahu ya man sirra al-alim mutahak wa huwa alladzi yaf'alu khilaf. Keburukan orang nih, fasadun kabir, itu keburukan yang besar. Kalau ada orang alim, orang berilmu tapi dia maksiat, itu apa namanya, fasad, kehancuran yang besar. Tapi apa? Wa akbar minhu jahil mutanassik. Tapi lebih bahaya lagi kalau orang bodoh ahli ibadah. Dia itu saklek lagi, dibilang nggak ngerti. Itu pada lu, wah malah kacau dah tuh. Kalau orang alim, ini orang alim, tapi dia maksiat, itu udah kerusakan yang besar gitu. Tapi lebih bahaya lagi kalau orang bodoh yang mutanassik, dia ahli ibadah, ngotot lagi, mau ngatur, udah begini nggak bisa. Karena apa? Wal jahil mutanassik wal mukallaf fi maq'adil jahil fi af'ali wa aqwali. Karena orang yang bodoh tapi dia tekun ibadahnya, tapi jadiin contoh orang, wah nih dia ahli ibadah nih, luar biasa nih, soleh, udah lagunya udah kayak apaan setengah wali gitu. Jadi ucapannya dia, perbuatannya dia ikutin apa orang. Padahal dia bodoh. La ya'rif sihatiha wa fasadiha. Kasufia fi zamanina. Itu apa? Kayak sufi-sufi yang model-model zaman sekarang tuh. Itu karena kebodohannya gitu. Mesti begini, mesti begini. Nah, itu. Inna makana min akbar minal alim mutanakfi nasad di anna fasad qad yakunu fil i'tiqad wal amal jami'an. Maka akbar fasada minal alim li anna i'tiqad sahih. Jadi sebabnya tuh begitu tuh. Kalau orang alim dia rusak buat dirinya doang gitu. Dia maksiat buat dirinya doang gitu. Kalau dia rusak juga dia tahu jalan balik sih ya gitu. Tapi kalau orang bodoh, dia muta'abbid, mau ibadahnya luar biasa, udah bodoh, nggak bakal tahu, dibilangin juga ini salah nih, kagak, pokoknya bener gitu. Kalau bodohannya dia, alhamdulillah tuh. Huma fitnatani fil alamina azimatan. Iman bihi ma fidihi yatamassak. Ini dua orang ini, orang alim yang maksiat, orang yang bodoh ahli ibadah. Ini dua fitnah yang besar. Dua-duanya jelek buat agama. Nah, makanya yang belajar ilmu niatnya mesti benar buat akhirat, supaya apa? Supaya nggak jadi yang tadi alim yang fasik. Nah, yang ibadah dia mesti pakai ilmu juga. Gitu. Biar tahu. Nah, wayanwi bihi asyukuru, dan juga niat orang nuntut ilmu itu adalah bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena syukur itu lu udah dikasih akal sama Allah. Caranya lu punya akal, dikasih syukur sama Allah, pasti lu belajar tuh akal, lu pakai yang bener. Jangan lu akal buat nipu orang, atau nggak akal buat ngakalin orang, kagak. Akal itu dipakai disyukurin supaya kita kenal siapa yang nyiptain kita kenal kata cara ibadah yang benar bagaimana. Tuh. Makanya orang menuntut ilmu itu dia bersyukur kepada Allah. Tuh. Kama qala afadatkumun ni'mah minni salasa yadi wa lisani wa dhamir mujamma'a ala ni'matil agal tuh. Nah, makanya apa? Tuh, dia bersyukur atas nikmatnya akal. Dan juga wasihatil badan, dan sehatnya badan. Dia punya akal, syukur kepada akal, dan juga sehat badannya dia. Makanya wajib dia nuntut ilmu. Wala yanwi bihi iqbalun nas. Jangan niat nuntut ilmu supaya orang pada datang dulu, jangan. Oh, gua nuntut ilmu nih. Nah kalau udah berilmu orang pada cium tangan sama gua bisa.
Atau nggak mau dipanggil Ustadz Kabir. Jangan tuh. Jangan niat begitu nuntut ilmu. Pokoknya itu syukur aja sama Allah gitu. Ngilangin kebodohan karena Allah. Udah begitu niat. Jangan mau niat supaya orang pada datang, wah biar dipanggil Ustadz Kabir misalnya. Itu nggak orang cium tangan, nggak perlu. Nggak manfaat juga. Wala istijlabi hutam dunia. Jangan juga lu nyari nuntut ilmu buat apa? Nyari dunia tuh. Akhadan nas mata dunia min aidin nas, supaya bisa lu ngambil orang. Datang caleg, wah kita manfaatin nih caleg supaya dapat duit. Apa lagi? Ya begitu-gitu deh. Apa lu? Udah, kalau lu ngaji udah jadi orang guru ustadz, lu tawakal aja sama Allah dah. Udah tawakal sama caleg. Caleg umur cuma 5 tahun. Paling ngasih berapa? Sama amplop lu aja tidak amplop dulu. Jangan. Apaan tuh? Wal karama, kemuliaan dari orang dipuji-puji, nggak perlu. Nggak perlu. Indah sultan atau nggak pejabat, nggak perlu dah. Dipuji-puji sama pejabat kagak juga. Lalunya. Jangan niatin kayak begitu. Kalau dia pada datang ya udah, dia datang biasa aja. Karena kita lebih mulia ilmu. Karena kemuliaannya itu sampai kita mati, sampai akhirat itu gelar masih tetap ada. Jabat dia mati, hilang gelarnya, kagak ada, dipanggil lagi Bapak Presiden yang terhormat, malaikat kagak ada gitu. Ditanya Fulan bin Fulan, man buka, nggak ngerti, ketok palanya. Kagak ada pengawal lagi, siapa yang mengawal lo di kuburan? Jangan lu mau mati, lu sakaratul maut juga kagak ada pengawalnya. Nah, jadi cuma niatnya itu apaan? Jangan, nggak perlu begitu dah. Gala Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala, lau kana an-nas kulluhum abidi la'ataqahum wa tabarratu an wilaihim. Sampai Imam Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala dia mengatakan, seandainya nih semua manusia itu jadi budak saya gitu, mau pejabat kayak, mau dia raja, mau dia presiden, mau dia menteri, semua nih jadi budak saya, pasti saya lepasin gitu, bebasin. Udah lo jangan jadi budak gue sono, pergi. Wa tabarratu an wilaihim, gue bebasin dia semua. Karena apa? Enggak begitu orang. Wa man wajada ladzatal ilmi wal amal bihi qallama yarghaw fi innan nas. Karena apa? Kalau orang udah dia nikmat sama ilmu, dia lezat, terus dia ngamalin ilmu, itu dia nggak butuh pandangan orang, nggak butuh itu, kagak, dia udah enak sama dirinya. Ai tasirq ba fi ma indan nas qalila, nggak ada orang butuhnya sekedar aja gitu. Wa yumkin an yurada bil qillatil adam ay la yarqab fiha indan nas li annahu wajadul ladatal lam laqana al ilm a'azzul asya wa aladhu innaha. Karena apa? Karena orang yang udah ngerasain lezatnya ilmu, itu ilmu lebih mulia dari segala sesuatu dan lebih lezat daripada lu kumpul sama mereka. Kan waktu lu kebuang tuh, nggak bisa lagi baca kitab, nggak bisa ngajar lagi, nggak bisa belajar lagi. Lah kalau lu kumpul sama dia kan urusannya banyak. Gimana ini supaya bapak bisa menang? Kan lu pikirin lagi tuh, lu pikirin, jadi lu nipu orang, ngumpulin KTP, kan alhamdulillah tuh. Mending lu ngumpulin orang, ngajakin ngaji. Jelek. Jadi gak perlu kalau udah ngerasain nikmatnya ilmu tuh. Ansyada Syekh Imam Al-Jalil Al-Ustadz Duwamuddin Hamad Ibn Ibrahim bin Ismail As-Sughra Ansari rahimahullah ta'ala alaihim imla li Abi Hanifah. Imla kitab wa huwa hawa Nabi ma'anal maktub nasaba ala nama masyhur rahimahullah ta'ala syi'ran. Berkata Imam Duwamuddin Ibn Ibrahim Al-Ansari rahimahullah ta'ala, beliau itu imla Abi Hanifah, jadi penulis, tulisnya Imam Abu Hanifah. Nah, beliau mengatakan, menulis syair dari Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan, man talabal ilmi lil ma'ad faza bi fadli minar rasyad faya li khusrani talibuh linaili fadli minal ibad.
Imam Abu Hanifah bilang apa? Siapa orang yang menuntut ilmu buat urusan akhirat, jadi dia nuntut ilmu apa? Dia nyari ilmu cuma apa? Sawabil akhirah, buat pahala di akhirat. Karena apa? Orang nuntut ilmu, kemudian dia tahu ilmu, terus diajarin. Sebanyak orang yang diajarin ilmu, maka nanti dia mati, itu timbangan pahalanya masih berlanjut. Makanya apa? Orang yang paling banyak pahalanya itu ya guru. Coba. Dia mati. Kan apa? Idza mata ibnu Adam in qata amalu. Kalau orang meninggal itu terputus amalnya. Illa min salas, kecuali 3. Yang pertama apa? Lian pau bi ilmi, orang yang berilmu yang manfaat ilmunya. Jadi ketika dia mati, misalnya orang meninggal nih, orang alim nih, kayak Syekh Darudi kan. Beliau ini kan udah ratusan tahun. Kitabnya sekarang kita baca, sekarang lagi dikirimin pahalanya. Berapa orang di dunia yang baca kitabnya? Terus berapa orang yang memakai pendapat beliau? Berapa orang yang dapat manfaatnya? Belum yang nyetak kitab, dia dapat pahala. Orang dijual kitabnya, dia dapat rezeki, dia dapat pahala lagi. Banyak. Kayak Pali Sunduror Maulid, udah 100 tahun lebih. Orang di dunia masih baca. Ketika orang baca di dunia, ya Rabbi sallallahu itu pahalanya dikirimin ke Habib Ali. Ada umurnya yang paling nggak habis 160 sampai yang paling itu udah 70-an meninggal. Tapi apa? Hampir 100 tahun masih namanya masih bisa. Imam Syafi'i meninggal 150 tahun 150 Hijriah. Sekarang udah 1400 tahun lebih. Berapa? 1000 tahun, 1200 tahun lebih. Tapi pahalanya orang masih kiri. Jadi kalau orang dia tujuannya dia nuntut ilmu buat akhirat, faza bi fadli minar rasyad, dia bakal dapat keberuntungan. Kehidupan akhirat dia dapat petunjuk dari Allah. Kalau dunia berapa sih dapatnya? Misalnya orang dia nuntut ilmu buat orang lain biar dipanggil dia ustad atau enggak, orang muliain dia. Berapa banyak orang yang muliain dia? Berapa lama orang muliain? Ada paling berapa? Tapi kalau dia buat akhirat, coba bayangin pahalanya bis sekarang. Ulama-ulama gitu. Faya khusranu talibu, maka sungguh celaka orang menuntut ilmu itu. Idza kana talibul ilm lil ma'ad sababan li tahsil fawd bi rasyad fayagum. Maka beruntung orang yang menuntut ilmu karena urusan akhirat, tapi setelah kesungguh orang yang menuntut ilmu itu buat urusan dunia, supaya dia dapat keutamaan dari orang, baik tujar penilaian muta'alliq yang lebih fadli syaraf min jihadil ibad min iqbalihim wa atahim syai'an min dunya. Dia niat supaya apa? Buat dapat penghormatan orang, duitnya orang, urusan dunia. Cuman itu doang ilmunya, rugi dia. Allahumma illa idza talaba al-jah walil amri bil ma'ruf anil munkar wa tankidil haq wa idzarid din la li nafsi hawa fayajuz zalik. Nah, beda lagi kalau orang dia tujuan menuntut ilmu, dia mau dapat kedudukan, boleh. Misalnya aku mau jadi menteri atau nggak jadi anggota DPR atau nggak jadi presiden. Supaya apa? Supaya lebih gampang amar ma'ruf nahi enggak. Karena kalau udah jadi pejabat, lu nggak perlu ngomong, cuma tanda tangan doang. Misalnya bikin peraturan, tanda tangan, udah nggak perlu omongan yang orang lain. Kalau dia cuma duduk ulama doang, ulama bisanya cuma protes. Tapi kalau pejabat dia emang tujuannya dia jadi yang nuntut ilmu, misalnya dia gelarnya sampai profesor doktor, terus dia mau jadi presiden misalnya atau nggak menteri, tapi tujuannya dia amar ma'ruf nahi munkar, boleh-boleh aja. Lu misalnya mau jadi jadi pejabat nih, anggota DPR, biar gua inian, mau sekolah gratis misalnya, bukan makan yang gratis tapi sekolah yang gratis misalnya. Mau jadi pejabat nih, gua mau bikin sekolah gratis, boleh. Atau nggak bikin peraturan gitu, yang nggak puasa selepet misalnya. Lu boleh-boleh aja. Bisa kalau lo menjadi pejabat,
Bisa. Oh, kalau nggak puasa di jelpet gitu bisa. Nah, itu boleh. Ataupun dia mau karena dia mau mendapatkan kedudukan gitu, tanfidil haq gitu. I'za'uddin, buat muliain agamanya. Jadi agama Islam ini nggak direndahin kalau itu yang jadi pejabatnya. Tapi tujuan bukan buat dirinya, bukan hawa nafsu. Fayajuzul zalik, maka hal itu dibolehkan. Kalau tujuan lo begitu boleh dibolehkan. Biqadri ma yuqim bihil amar ma'ruf. Sekadar kalau kita bisa amar ma'ruf nahi munkar. Tapi tujuannya benar. Ntar gara pejabat lo lemes dah. Itu lagi tuh. Wayan bagi talib ilm ayat tafakkara fi dzalik fa innahu yata'allamu ilm bi juhdin katsir. Wala yusrifu ila dunya al-hajira al-galila faniya. Maka selayaknya bagi penuntut ilmu itu buat apaan? Dia sungguh-sungguh tuh dalam menuntut ilmu. Karena namanya menuntut ilmu itu ya susah dan letih tuh. Maka jangan sampai disia-siain. Udah dia nyari nuntut ilmu, dia capek, dia begadang, dia ngapalin segala macam susah, nuntut ilmu susah, datang guru susah. Cuman apa? Jangan cuman udah dia susah nuntut ilmu. Nah, ilmu itu cuman buat nyari dunia. Rugi lu, mendingan lu kerja sana ketahuan. Aku mau jadi ustadz nih biar itu banyak, jangan gitu. Jadi kalau lu mau cari aja mendingan lu kerja ketahuan gitu. Tapi lu nuntut ilmu gitu. Jangan ninggalin nuntut ilmu tuh. Karena apa? Ad-dunya adana hagira galila faniya. Dunia itu ya rendah, hina, panah, habis tuh. Dunia ini cuma tempat kita inian doang buat dapat akhirat. Bukan kita nggak boleh punya dunia, boleh aja punya dunia. Mau sebanyak bagaimana lo mau jadi miliarder kek, mau punya duit triliunan boleh, tapi mesti ingat lo bakal mati. Udah nggak punya duit, nggak ingat akhirat, rugi lagi tuh. Asy'ar hiya dunya aqallu minal galil wa ashiquha adallu minal zalil. Dalam syair disebutkan dunia itu adalah aqallu minal galil. Itu sedikit di antara yang paling sedikit, itu dunia. Jadi dunia itu sedikit di antara yang paling sedikit. Ini kan sedikit banget tuh. Yalah, bayangin lu hidup misalnya ya, orang di alam barzah, contoh misalnya kita mati nih, misalnya mati sekarang misalnya, orang mati tahun 2025, kiamat itu masih tahun 3025, berarti 1000 tahun hidup di kuburan, iya kan? Padahal di dunia cuma hidup 20 tahun, 30 tahun, sampai di akhirat hidupnya 1000 itu barzah, berapa ratus ribu tahun tuh di barzah, di padang mahsyar. Belum nanti masuk ke dalam surga, neraka, akhirat, udah nggak ada waktunya lagi tuh. Itu di sementaran banget, aqallu minal qalil, dikit di antara yang paling sedikit tuh dunia. Dan hidupnya aja adzallu minaz zalil, hina dibanding yang paling hina, itu dunia. Ya boleh, jadi tak boleh kita nyari dunia, cuman jangan jadi tujuan. Tasummu bisihriha, banyak orang yang tersihir dari dunia. Dari dunia, orang nyari dunia kalau nggak diomelin orang, nggak ngomelin orang. Kalau lo jadi bawahan lo diomelin orang, kalau lo jadi atasan ngapain? Dia ngomelin orang. Kan dunia nyari begitu. Banyak orang yang tersihir dari dunia. Qauman ta'ma fahmun muta'id bila dalil. Dia buta tuli itu. Sampai apaan? Dia bingung nih, bingung mau kemana jalannya. Orang kalau udah nyari dunia bingung. Orang punya duit banyak, dia bingung nggak? Duit banyak banget, bagaimana nih? Habisin apa? Dia maksiat. Dia
seneng-seneng dia akan tuh alhamdulillah min dzalik. Yang nggak punya duit bingung juga mana nih cari duit. Masa mau buang duit. Tapi itu nyari ikhtiar boleh, cuman semua serahin kepada Allah. Jangan dijadiin semuanya prioritas. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidis sadat wal muradat wal iradat wal kaidah habibika Muhammad al-akram wa nurikal azam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidis sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-akram wa nurikal azam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidis sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-akram wa nurikal azam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidis sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-akram wa nurikal azam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidis sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad
salli ala sayyidi sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-azram wa nurikal azam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil